Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya, Bu Nurul, di kelas matematika. Adik-adik gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Semoga yang lagi sakit segera sembuh dan bisa tetap fokus dalam mengikuti kegiatan belajar hari ini. Baik, sebelumnya kita sudah selesai membahas bab persamaan kuadrat. Nah, hari ini kita masuk ke bahasan yang lebih seru nih, karena kita akan melihat wujud visualnya dalam materi grafik fungsi kuadrat. Baik, mohon tunggu sebentar. Grafik fungsi kuadrat memiliki bentuk umum yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, bentuknya seperti apa sih? Jadi, bentuk grafik fungsi kuadrat adalah parabola. Nah, seperti ini. Jadi, karena bentuknya parabola, pasti punya bagian paling ujung ya, atau titik balik, dan biasanya disebut sebagai titik puncak atau XP, YP. Nah, dari persamaan ini, kita bisa menentukan XP dan YP-nya menggunakan rumus XP sama dengan minus B per 2A, dan YP sama dengan minus B kuadrat minus 4AC per 4A. Tapi, pada hari ini, yang akan saya bahas di sini adalah bentuk lain, yang mana bentuk tersebut diperoleh dari bentuk umum grafik berikut, dikonversi menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna, sehingga menghasilkan bentuk persamaan vertex berikut. Y sama dengan AX minus B kuadrat ditambah C. Nah, tapi yang saya tekankan di sini, B dan C yang ada di bentuk baru ini tidak sama dengan B dan C yang ada pada bentuk awal tadi ya. Yang ini. Nah, tidak sama dengan bentuk awal. Karena kalau bentuk awal itu B-nya koefisien X, C-nya konstanta. Nah, kalau di sini, di bentuk yang baru ini, B dan C-nya, B itu adalah sumbu simetri atau H ya biasanya di sumber lain, dan C-nya adalah nilai ekstrim atau K. Jadi perannya itu berbeda dengan B dan C yang ada di bentuk ini tadi ya. Itu dulu ya, kita harus samakan persepsi di awal. Nah, terdapat 3 variabel di sini, yaitu A, B, dan C. Di mana ketiganya ini bukan hanya pajangan semata ya, tapi ketiganya punya peran masing-masing yang nanti akan mengendalikan bentuk parabolanya seperti apa. Nah, kita juga hari ini akan belajar bagaimana perubahan A, B, dan C itu berpengaruh pada bentuk parabola atau grafik fungsi kuadrat. Baik, berikut adalah judulnya, perubahan A, B, dan C pada grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX minus B kuadrat ditambah C. Nah, untuk memudahkan saya memvisualisasi perubahannya, saya menggunakan beberapa fitur interaktif pada GeoGebra. Nah, fitur yang pertama saya pakai adalah slider. Nah, saya kasih nama dulu. Ya, untuk variabel A, saya pakai nama A. Oke. Nah, ini bisa kita atur, teman-teman. Misalnya, kita ingin tidak terlalu lebar ya. Misalnya, kita ingin 100 saja. Nah, supaya tidak terlalu lebar ya bentuknya. Tidak terlalu panjang. Oke, dan warnanya biarkan saja seperti ini. Kalau kalian mau mengubah warnanya juga bisa. Nah, fitur slider ini nanti memudahkan saya ya untuk mengubah nilai A gitu ya dengan cara menggeser seperti ini. Karena tadi ada 3 variabel teman-teman, jadi kita juga membuat 3 slider. Oke. Nah, selain slider, saya juga perlu input box. Jadi saya akan membuat input box terlebih dahulu.
Baik, seperti ini ya. Nah, untuk apa sih input box ini? Nah, input box ini untuk memudahkan kita memasukkan atau mengubah nilai variabel yang ada di sini ya, sesuai dengan yang kita mau. Jadi secara langsung di input. Kalau slider tadi dengan cara menggeser, kalau input box itu dengan cara langsung ya, langsung kita input. Gitu. Nah, ini saya akan sesuaikan dulu ya. Oke, karena ini bentuknya terlalu lebar, saya ubah dulu ukurannya. Baik, seperti ini. Nah, tadi karena ada 3 variabel, maka saya juga memerlukan input box 3. Oke, sudah saya siapkan sebelumnya. Oke, ini posisinya masih belum bisa digeser, jadi saya atur dulu ya. Objek tetapnya di uncheck. Nah, jadi bisa digeser seperti ini. Oke. Nah, selain slider dan input box, mungkin saya juga akan membuat tombol untuk memudahkan saya menggerakkan animasi perubahan A. Jadi, saya beri nama tombol perubahan A. Nah, di sini ada script GeoGebra-nya. Untuk menggerakkan, kita kasih formula start animation dan pilih slider yang akan digerakkan yaitu slider A. Untuk slider yang lain yang tidak digerakkan, kita kasih false. Untuk yang C juga false ya. Di ini, baik sudah selesai. Oke, bergerak ya ketika kita tekan. Saya akan mengatur terlebih dahulu perubahan A ini agar tidak terlalu besar ukurannya. Oke, nah, segini saja. Dan warnanya mungkin di abu-abu ya. Oke, seperti ini. Saya juga sudah menyiapkan perubahan B dan C. Nah, karena tombol perubahan ini ketika kita tekan kembali itu tidak langsung berhenti ya. Jadi kita perlu tombol untuk stop. Jadi kita bikin lagi namanya tombol stop ya. Oke, untuk scriptnya. Berarti kalau stop semua slider itu berhenti. Berarti A false, B juga false. Ya, C juga false. Nah, nanti ketika kita pencet tombol stop, semuanya akan berhenti. Oke, kita coba stop. Nah, berhenti ya. Kita bisa sesuaikan terlebih dahulu untuk tombol stopnya agar ukurannya tidak terlalu besar juga. Baik, segini saja. Ya, oke. Nah, mungkin kita perlu tombol satu lagi ya untuk mengembalikan grafik fungsinya seperti semula. Kita pakai tombol restart ya. Nah, misalnya kita mau posisi awalnya di A sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C sama dengan 1. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan juga boleh. Baik. Oke, dan satu lagi ya, karena kan dari tadi kita fokus ke variabelnya saja. Nah, mungkin saya juga akan membuat persamaan kuadratnya, tapi yang A, B, dan C-nya itu yang berubah-ubah ya. Bentuk persamaan grafiknya Y sama dengan A. Nah, tapi karena A-nya itu nanti kan berubah sesuai perubahan slidernya, jadi kita pakai A yang sudah ada di sini ya. Jadi kita tautkan begitu. Oke, A dalam kurung X minus B. Nah, B-nya juga kan variabelnya ya, jadi kita eh, tautkan ya supaya terintegrasi. Jadi akan berubah sesuai dengan perubahan slidernya. Gitu ya. Ditambah C-nya juga kita tautkan. Nah, seperti ini.
Mungkin kita bold. Oke, nah ya sesuai ya, A, B, dan C-nya sesuai dengan slidernya A1, B1, C1. Nah, ini bisa kita beri warna dulu supaya bisa dibedakan ya. Oke, seperti ini ya. Nah, kita sejajarkan dengan bersamaannya. Oke, semua tombol-tombolnya sudah siap. Jadi kita mulai bahas untuk perubahannya. Untuk melihat bagaimana perubahan A, B, dan C-nya, kita perlu input terlebih dahulu persamaan grafik fungsi kuadratnya, yaitu Y sama dengan A, X minus B kuadrat ditambah dengan C. Oke, sudah terlihat ya, seperti ini. Nah, ini tadi karena langsung terintegrasi dengan slidernya ya, jadi bentuknya seperti ini. Nah, kita cek dulu slidernya semuanya berfungsi. Oke, baru kita bahas ya, kita restart dulu. Nah, kita mulai dari perubahan A. Nah, kalau kita lihat nih, sekarang nilai A-nya adalah 1. Oke, coba kita lihat lagi ketika A-nya ini misalnya 1,6. Nah, seperti ini ya. Bentuknya masih seperti ini, tapi pergerakannya itu hanya melebar dan menyempit. Nah, semakin besar A-nya, semakin sempit ya kalau kita perhatikan. Nah, di mana sih dia akan berubah arah? Oh, ternyata ketika minus, kurvanya ini berubah arah. Jadi yang tadinya terbuka ke atas, menjadi terbuka ke bawah. Nah, berarti dari sini kita bisa tahu bahwa ketika nilai A positif atau lebih dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Nah, ketika negatif seperti ini, grafiknya terbuka ke bawah. Oke, kita stop terlebih dahulu. Nah, coba kita perhatikan juga tadi perubahannya itu adalah melebar dan menyempit ya, teman-teman, seperti ini. Nah, menyempit itu ketika A-nya 5 nih, dan melebar ketika A-nya ini mendekati 0. Dan coba kita lihat yang A negatif. Nah, untuk A negatif, semakin kecil ternyata semakin sempit. Semakin besar, semakin lebar. Nah, berarti di sini berlaku nilai A mutlak ya. Jadi, semakin besar A mutlak, maka parabolanya semakin sempit. Dan sebaliknya, semakin kecil nilai mutlak A, maka parabolanya semakin lebar. Gitu. Dan tadi sempat ada, nah ini, nah jadi garis lurus. Nah, ini ternyata ketika A sama dengan 0. Nah, ini kenapa? Karena ketika A-nya 0, maka X min 1 kuadrat dikali 0 itu kan habis ya, atau 0. Itu jadi hanya tersisa Y sama dengan C. Nah, di sini Y-nya 1. Berarti ya, karena C-nya 1. Gitu, maka di sini menjadi garis lurus Y sama dengan 1. Seperti itu. Baik, nah ini ya, perubahannya seperti ini. Nah, kita juga bisa menggunakan input box nih, misalnya kita mau random aja, misalnya A-nya 2, oke. Nah, seperti ini ya. Kalau negatif, misalnya negatif 4. Nah, harusnya dia kurvanya terbuka ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, sudah jelas ya? Baik, sekarang kita bahas perubahan B. Oke, kita mulai mungkin dari perubahan B positif ya. Berarti B sama dengan 1 dulu nih. Oke, seperti ini gambarnya. Oke. Nah, kalau kita lihat nih, ternyata perubahan B itu berpengaruh pada perpindahan kurva secara
horizontal ya atau sejajar dengan sumbu X. Nah, seperti ini. Dan kalau kita lihat-lihat nih, ternyata sumbu simetri parabolanya itu sesuai dengan nilai B-nya. Nah, di sini kita lihat B sama dengan 3 ya, teman-teman. Dan sumbu simetrinya pun ada di X sama dengan 3. Gitu ya. Nah, dan ketika B positif, berarti posisi kurvanya ada di sebelah kanan garis Y. Oke, coba kita lihat untuk A negatif, tapi B-nya bergerak ya. Nah, coba kita perubahan B. Oke, dan ketika A negatif, B-nya juga berlaku sama ya. B positif juga akan di sebelah kanan, B negatif di sebelah kiri sumbu Y. Seperti itu ya. Jadi nilai B ini akan sama dengan nilai sumbu simetri parabola. Baik, sekarang kita masuk ke perubahan C. Nah, untuk C, kita lihat dulu perubahannya seperti apa. Nah, ternyata perubahan C ini berpengaruh pada perpindahan parabola grafik fungsi kuadrat secara vertikal atau sejajar dengan sumbu Y. Nah, seperti ini ya, seperti naik lift. Jadi atas bawah saja, tidak mengubah luas parabolanya ya, tidak mengubah lebar sempitnya, tapi hanya memindahkan secara vertikal ke atas dan ke bawah. Oke, seperti ini. Nah, berarti kalau kita perhatikan nih, kita stop dulu. Berarti titik puncaknya yang berubah ya. Nah, kalau kita perhatikan nih, berarti nilai titik puncaknya itu akan sama dengan nilai C-nya. Kita coba di C negatif ya. Oke, nah di sini nilai C-nya minus 4, sekian. Nah, titik puncaknya pun ada di situ. Ya. Nah, di sini nih, terlihat ya. Oke, nah kalau misalnya A-nya yang negatif. Oke, berarti perubahan C-nya seperti ini. Berarti titik puncaknya titik puncak maksimum ya, karena grafiknya terbuka ke bawah. Oke, mungkin kita stop di C positif ya. Kita stop di C positif. Nah, kita stop nih di C sama dengan 2,69. Berarti nilai maksimumnya juga ada di 2,69. Jadi nilai maksimum atau minimum itu sesuai dengan perubahan C. Begitu ya, teman-teman. Oh iya, dan satu hal lagi, tadi saya lupa menjelaskan untuk perubahan A. Oke, untuk perubahan A seperti ini ya. Nah, jadi ketika A-nya positif, kan kurvanya ini terbuka ke atas ya. Berarti nilai ekstrimnya yaitu nilai minimum ya, karena letaknya di sini, di bawah. Nah, tapi ketika A negatif, nah seperti ini, nilai ekstrimnya adalah nilai maksimum ya, karena titik baliknya ini maksimum berada di atas. Seperti itu. Oke. Semoga penjelasan perubahan A, B, dan C ini bisa dipahami ya, teman-teman. Nah, untuk memahami materi pada hari ini, saya sudah menyiapkan beberapa soal untuk kita kerjakan bersama-sama ya. Nah, sebelumnya saya akan merapihkan terlebih dahulu dengan membuat checkbox untuk meng-hide grafiknya. Oke, jadi bisa lebih rapih dulu ya. Kita mulai dari latihan soal nomor 1. Berikut soalnya.
Diketahui persamaan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X minus 1 kuadrat minus 4, manakah grafik yang sesuai dengan persamaan tersebut? Nah, di sini persamaan grafik fungsi kuadratnya yaitu Y sama dengan AX min B kuadrat ditambah C ya teman-teman. Dengan A1, B-nya itu 1 dan C-nya minus 4. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa B dan C ini merupakan nilai XP dan YP pada titik puncak fungsi kuadrat. Nah, berarti seharusnya dengan B1 dan C minus 4 berarti titik puncaknya pun ada di titik 1, minus 4. Nah, parabola dengan titik puncak di 1, minus 4 itu ada di gambar D. Nah, tapi untuk membuktikan, kita bisa input nilai A, B, dan C di input box yang sudah kita buat sebelumnya. A-nya 1, B-nya 1 juga ya, C-nya minus 4. Nah, apakah grafiknya sesuai? Oke, ternyata grafiknya sesuai ya dengan gambarnya. Nah, ini bisa kita geser sebentar. Nah, tadi kita pilih jawabannya yang D ya. Nah, gambarnya sesuai dengan opsi D, berarti jawaban kita benar. Oke, nah, kita lanjut ke soal latihan nomor 2. Berikut soalnya. Perhatikan gambar berikut. Persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar tersebut adalah, nah, kita lihat saja titik puncaknya ya teman-teman. Di sini titik puncaknya itu ada di koordinat 3,1. X-nya 3, Y-nya 1. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa X puncak itu akan sama nilainya dengan B pada persamaan grafik fungsi kuadrat, dan nilai Y puncaknya atau YP itu sama dengan nilai C pada persamaan grafik fungsi kuadrat. Oke, di sini B-nya 3 dan C-nya 1. Nah, karena persamaannya itu X min B, berarti yang kita pilih yaitu yang X minus 3. Lalu kita pilih yang C-nya itu sama dengan positif 1. Berarti yang B ya, lebih sesuai. Nah, kita klik. Nah, ternyata grafiknya betul ya, sesuai dengan soalnya. Gitu. Nah, kita bisa coba lihat juga nih, kalau yang option A ini grafiknya seperti apa. Nah, seperti ini. Oke, grafik yang C seperti ini, yang D seperti ini. Nah, berarti jawaban kita betul ya, yang B yang benar. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan soal terakhir ya, nomor 3. Nyatakan persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 5 dalam bentuk Y sama dengan AX min B kuadrat ditambah C. Kemudian, tentukan bentuk grafik terbuka ke atas atau ke bawah, persamaan sumbu simetri, dan nilai maksimum atau minimumnya. Nah, karena ini bentuknya masih bentuk umum persamaan grafik fungsi kuadrat, jadi kita perlu mengkonversi atau mengubah menjadi bentuk Y sama dengan AX min B kuadrat ditambah C dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, caranya sebagai berikut. Pertama, kita kelompokkan dulu untuk angka-angka yang mengandung variabel X. Oke, lalu kita jumlahkan dengan setengah dari koefisien X, yaitu setengah dari 6, berarti 3 dikuadratkan, lalu dikurang dengan 3 kuadrat ditambah 5. Oke, berarti X ditambah 3 kuadrat, ya, karena X kuadrat sama 3 kuadratnya itu digabung ya, X tambah 3 kuadrat, min 9 itu dari 3 kuadrat, ditambah 5. Nah, minus 9 ditambah 5 hasilnya minus 4. Nah, jadi bentuknya sudah sesuai dengan yang diminta. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa A-nya 1, B-nya itu minus 3, dan C-nya minus 4. Nah, berarti kesimpulannya A sama dengan 1 berarti grafiknya terbuka ke atas ya, karena 1 itu positif atau lebih dari 0. Dan B-nya itu minus 3. Nah, berarti sumbu simetrinya itu di X sama dengan minus 3. Dan C-nya minus 4 berarti mempunyai nilai ekstrim atau nilai minimum ya di sini, karena grafiknya kan terbuka ke atas, jadi nilai minimum.
nilai minimumnya minus 4. Nah, titik puncaknya itu X puncak dan Y puncak ya. Sumbu simetri, nilai ekstrim, berarti minus 3, minus 4. Nah, terbayang ya kurvanya? Oke, kurvanya seperti itu. Nah, untuk membuktikan kesimpulan kita ini benar atau tidak, kita bisa input langsung di input box yang sudah kita buat sebelumnya. Tinggal dimasukkan saja A sama dengan 1, B-nya itu minus 3, C-nya minus 4. Oke, nah nanti terlihat grafiknya ya. Nah, seperti ini. Oke, saya geser dulu mungkin ya soalnya. Nah, tadi kesimpulan sementara kita ini. Jadi kurvanya bentuknya seperti ini, sesuai ya dengan kesimpulan sementara kita yang tadi. A-nya 1, grafik terbuka ke atas, B-nya minus 3, berarti X-nya di minus 3. Nah, sini kita bisa klik titik puncaknya. Nah, dan C-nya minus 4, atau nilai minimumnya minus 4. Titik puncaknya di minus 3, minus 4. Oke, sesuai ya dengan kesimpulan kita, berarti jawabannya sudah benar. Baik teman-teman, sudah selesai untuk materi pada hari ini mengenai perubahan A, B, dan C pada grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX minus B kuadrat ditambah C. Nah, jadi keuntungannya kalau kita konversi bentuk umum grafik fungsi kuadrat menjadi bentuk yang persamaan vertex seperti ini, itu kita tidak perlu menggunakan rumus XP, YP itu ya. Jadi kita tinggal melihat nilai B dan C-nya, kita langsung tahu titik puncaknya seperti apa. Jadi kita bisa lebih terbayang gitu ya, bentuk kurvanya seperti apa. Dan ketika kita mengubah menjadi bentuk baru ini, bentuk yang vertex, nah kita juga bisa langsung tahu nih grafiknya itu terbuka ke atas atau ke bawah dengan melihat nilai A-nya gitu. Dan kita juga bisa langsung tahu ya nilai ekstrimnya itu nilai maksimum atau minimum ya sesuai dengan grafik terbuka ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas berarti nilai minimum, kalau bentuk grafiknya terbuka ke bawah berarti nilai maksimum ya, dan nilai minimum maksimumnya itu sesuai dengan perubahan C atau sesuai dengan nilai C-nya. Seperti itu teman-teman. Semoga materi hari ini bisa dipahami dengan mudah dan bisa bermanfaat untuk kalian. Baik, terima kasih. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.